Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020. Kita akan memulai ibadah kita dengan panggilan berbakti yang terambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 8 demikian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Pujian pembukaan terambil dari nyanyian pujian nomor 176 di bait-Mu suci. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh tetap melakukan ibadah kami walaupun dalam segala keterbatasan kami, ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir supaya boleh berkenan di hadirat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pujian penyembahan kita diambil dari nyanyian pujian nomor 285, Tuhan Harapanku.
Kini saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kita, yaitu melalui transfer bank BCA dengan menggunakan nomor rekening yang tertera di layar Anda, kemudian memasukkan ke dalam kotak perpuluhan sepanjang hari Selasa sampai dengan Minggu, atau melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan. Doa syafaat akan dinaikkan oleh Diakon Boyke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Terpujilah namamu, Bapa yang maha adil dan Bapa yang maha baik. Keadilanmu oleh karena setiap dosa dan pelanggaran hanya membuahkan kematian, tapi Engkau Bapa yang maha baik menawarkan pengampunan dan hidup yang kekal bersama Engkau di surga. Engkau Bapa yang maha adil, oleh karena setiap hal yang kami tanam, itu yang kami tuai. Tapi Engkau Bapa yang maha baik, di dalam setiap masa kesesakan, kesulitan, Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel di Bandar Lampung. Kami mau berdoa untuk direksi. Kiranya hikmat dari Tuhan Yesus yang akan menuntun mereka di dalam mengatur roda perkembangan rumah sakit di tengah situasi yang tidak mudah. Kami berdoa ya Bapa, hikmat daripada Engkau di dalam mereka memimpin rumah sakit ini, bagaimana terus dapat berjalan menjadi berkat khususnya untuk orang di Lampung. Dan berdoa untuk staf karyawan, dokter, perawat. Kiranya Tuhan akan melindungi, memberikan kesehatan bagi mereka semua, kesetiaan di dalam melayani pasien-pasien, di dalam menyembuhkan pasien. Kami tahu bahwa rumah sakit ini sudah bekerja dengan luar biasa, tidak hanya memberikan kesembuhan, tapi juga mewartakan mengenai Injil-Mu ya Bapa. Kiranya rumah sakit akan terus menjadi berkat. Kami mau berdoa di tengah situasi pandemi saat ini. Ada anak-anak-Mu yang terdampak oleh karena pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara setiap jemaat-Mu. Bahkan kami dapat ditumbuhkan kerohanian kami melalui setiap kesulitan yang ada. Asalkan kami tetap berpegang kepada sau yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga Bapa untuk Gembala Sidang, Pendeta Krishna Wahyu Surya. Gembala Sidang kami ada di cabang Pendeta Cipto dan Pendeta Ganding, yang ada di Hong Kong, Ibu Ena dan Bapak Agus. Kami mau berdoa ya Bapa, kiranya juga dengan hikmat bijaksana Allah, gembala-gembala ini akan memimpin umat-Mu. Kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus pada saat mereka menyampaikan firman-Mu, kepemimpinan di dalam melayani jemaat-Mu, sukacita dan kesehatan untuk para pelayan Tuhan dan keluarga mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan, anak-anak, orang-orang muda, yang dewasa dan juga yang berusia senior, dengan begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi satu persatu. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengetahui pergumulan pribadi lepas pribadi, dan Tuhan sendiri yang punya jawaban. Tuhan sendiri yang punya rencana yang terindah dan baik untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Khotbah pada minggu ini berjudul Disiplin Rohani Bersekutu.
akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 245, Dasarnya Teguh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus bersama jemaat Tuhan sekalian. Kita telah belajar seri disiplin rohani selama beberapa minggu terakhir. Di sana ada disiplin rohani berdoa, renungan pribadi. Demikian juga disiplin rohani berpuasa, bernyanyi. Dan sebelum kita akan melanjutkan pada hari ini berkaitan dengan disiplin rohani bersekutu, saya ingin mengingatkan apa disiplin rohani yang kita pelajari dalam seri khotbah disiplin rohani ini. Tidak lain adalah mengambil suatu kebiasaan atau aktivitas tertentu untuk menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita lakukan yang akan menolong kita bertumbuh dalam kehidupan rohani, yakni tentunya menuju kepada kesalehan hidup. Tapi jelas tujuannya adalah supaya kita menjadi murid ya. Murid, dan itu sesuai dengan visi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, yakni apa? Menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Tidak lain adalah supaya dalam disiplin rohani, melakukan kegiatan-kegiatan rohani ini akan menolong kita menjadi murid yang makin serupa dengan Yesus Kristus. Itu panggilan untuk kita semuanya dan tugas untuk kita. Karena itu mari kita akan melihat disiplin rohani bersekutu pada minggu ini dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Yang tidak lain diambil dari bahasa aslinya, kata bersekutu itu menggunakan kata koinonia. Koinonia yang memiliki arti berbagi atau sharing, bersekutu tentunya di sana ada, tetapi juga ada satu makna yang tidak kalah penting, yaitu artinya berpartisipasi atau partisipasi. Nah, gereja mula-mula pun telah melakukan hal demikian. Mereka melakukan persekutuan. Diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 4, mereka dikatakan di sana dengan teguh mereka melakukan persekutuan ya, dengan teguh dalam persekutuan. Jadi sudah menjadi kebiasaan dari murid Tuhan atau gereja mula-mula untuk bersekutu. Kini mari kita akan melihat bahwa kenapa manusia atau kita orang percaya perlu bersekutu. Kenapa saya sebut manusia? Karena memang orang atau manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial ya. Mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka maunya connect atau terhubung dengan orang lain. Tapi kita melihat di sini, di bagian yang pertama, keperluan untuk bersekutu. Tidak lain memang ada masalah di sana yang mendorong betapa pentingnya bersekutu. Sebenarnya itu masalah berpusat pada diri sendiri, egoisme. Ada masalah dari seorang yang berpusat pada diri sendiri.
Jika kita memandang secara umum, mungkin bahkan banyak orang Kristen yang merasa tidak perlu atau tidak terlalu mementingkan tentang bersekutu. Dari kehadiran di gereja yang sporadis mungkin dapat kita melihat, atau kehadiran gereja yang tidak teratur, datnyeng istilahnya apa, bolong-bolong, atau ya karena tidak memperhatikan persekutuan-persekutuan yang memang terjadwal, teratur. Demikian juga mungkin ada yang merasa bahwa dalam hal mengikuti persekutuan-persekutuan merasa bahwa tidak perlu untuk connect atau terhubung, nggak perlu berkunjung, tidak perlu mendukung, dan lain sebagainya dalam pertemuan-pertemuan yang bersifatnya memiliki sifat berkumpul atau bersekutu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang bahkan mungkin juga ada kurang minat ataupun juga keengganan untuk dapat menunjukkan keramahan maupun menerima keramahan melalui berkumpul atau bersekutu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada masalah egoisme, ya ini berpusat pada diri sendiri yang juga itu tidak lepas dari kehidupan orang percaya, orang Kristen ya. Nah, keegoisan seperti ini masalah untuk banyak orang Kristen pada masa kini. Ada yang mendorong hal demikian bisa terjadi. Memang ada alasan-alasan yang mendorong kenapa orang berpusat pada diri sendiri. Mungkin kalau kita mau menyadari di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang hidup atau mulai hidup ya di era 70-an, maksudnya di tahun 70-an. Ada yang lahir di tahun 70-an atau bahkan sebelumnya, di mana ditandai dari itu, masa itu, yaitu adanya peningkatan. Tetapi ini peningkatan kejahatan, kriminalitas terhadap orang lain, pencurian, penyerangan, pembunuhan, dan sebagainya. Juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang dan juga alkohol sebagai bentuk jalan keluar atas masalah mereka. Kemudian beralih kepada filsafat agama, kemudian juga melibatkan keasikan dalam menggali keagamaannya dengan caranya sendiri. Meditasi secara transendental, kemudian juga pengajaran untuk menjadi number one, menjadi orang nomor satu. Kemudian juga hal ini diikuti dengan dekade di tahun 80-an, di dekade berikutnya, di mana tren yang muncul adalah orang mulai mobile, orang mulai terus bergerak. Tidak lain seperti contohnya adalah satu keluarga berpindah tempat, tetapi keluarga yang lain juga berpindah. Jadi perpindahan demi perpindahan yang membuat akhirnya bahkan ada yang banyak tinggal jauh dari teman-teman seiman, jauh dari gereja, jauh dari satu sama lain. Karena itu muncullah yang namanya teknologi di era itu, teknologi yang akan memungkinkan, memudahkan, misalnya telepon, kemudian email, kemudian internet, dan sampai sekarang jauh lebih maju. Tetapi di tahun 80-an itu ditandai dengan peningkatan teknologi komunikasi. Sayangnya, peningkatan teknologi komunikasi termasuk telepon, email, dan sebagainya justru bukan saja meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi, tapi juga sering malah menjadi pemisah. Orang menjadi enjoy ketika berjauhan, tidak bertatap muka walaupun tetap bisa saling telepon atau saling bertegur sapa melalui suara atau melalui email dan lain sebagainya. Tetapi justru teknologi yang diharapkan untuk dapat menjembatani, untuk mempermudah komunikasi, justru seringkali juga akan membuat terpisah. Karena itu, kita bisa menjadi sangat miskin secara rohani dalam hal bersekutu ketika hal sedemikian rupa ini terjadi. Karena itu, mari kita akan melihat dan mempertimbangkan hal bersekutu. Mungkin beberapa penjelasan di bagian yang kedua akan menolong kita bagaimana kita dapat terus mempraktikkan diri di dalam bersekutu sebagaimana gereja mula-mula melaksanakannya. Yang pertama, berkaitan dengan praktik bersekutu adalah kita tentu saja mulai dari gereja. Gedung gereja atau tempat di mana kita berkumpul, satu tempat di mana orang percaya berkumpul. Kita berkumpul secara teratur, di sana kita bersekutu, bertemu dengan teman-teman seiman yang lain. Apa yang terjadi? Ada
saling menasehati, ada mendorong dalam kasih. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ya, ayat 24 sampai dengan 25 yang kita baca tadi. Nah, di sana ketemu di gereja maka kita dapat saling menasihati dan mendorong di dalam kasih. Memang berbeda dengan masa-masa beberapa bulan terakhir. Kita terbatasi untuk dapat bertemu di gedung gereja. Namun sekali lagi, mari kita akan melihat di sini bahwa ketika kita melakukan persekutuan, baik itu ibadah di dalam hari Minggu, persekutuan pria baptis Indonesia, WPI, sekolah minggu, juga PKMB, PRPI, yang memiliki waktu-waktu tertentu, di sana kita dapat melaksanakan bersekutu. Nah, kita berkumpul, kesempatan untuk kita dapat saling menasihati. Sasaran utamanya memang Paulus selalu mengingatkan di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Saya bacakan untuk kita sekalian, 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, ya, bersekutu, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi intinya, kita melaksanakan persekutuan, di dalamnya apa yang kita lakukan, intinya pada dasarnya adalah ada timbal balik, yaitu saling membangun. Jadi sasaran utama ketika kita berkumpul di gereja, tentu saja satu dengan yang lain, jemaat Tuhan saling membangun. Nah, namun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, untuk hadir berkumpul di gereja terbatas. Jangankan persekutuan, ibadah pun kita terbatas untuk dapat bertemu langsung. Nah, karena itu tetap kita ada hasrat dan kerinduan untuk kita dapat berkumpul, bertemu, walaupun pertanyaannya sampai kapan? Ya, sampai kapan kita akan menunggu pandemi ini berakhir? Dulu waktu pandemi ini mulai sekitar awal bulan Maret, kita punya percaya diri. 2-3 bulan, walaupun tidak bisa bersekutu, mungkin 2-3 bulan berikutnya kita dapat. Tapi ini sampai sekarang bulannya ke-7 untuk kita tetap belum bisa bertemu secara langsung, bersekutu, mengingat tentu saja untuk keselamatan jemaat Tuhan sekalian, keadaan dan keunikan yang ada di Gereja Baptis Karunia Tuhan, saat ini kita belum bisa untuk dapat bertemu. Namun, sekali lagi, berkumpul di gereja suatu kebiasaan yang memang harus tetap kita perhatikan. Rasa-rasanya pertemuan online yang kita lakukan saat ini pun tentunya tidak dapat menggantikan pertemuan secara langsung ya. Semuanya pasti rindu untuk dapat bertemu, bersekutu, dan saling menasihati atau mendorong di dalam kasih. Pada saatnya kita nanti dapat bertemu secara langsung di gereja. Namun demikian, mari kita melihat yang kedua, bahwa melalui pelajaran Alkitab di rumah pun, bukan hanya di gedung gereja ya, tapi di rumah pun kita dapat melaksanakan persekutuan itu. Nah, karena memang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, gereja mula-mula, gereja mereka atau jemaat mereka melakukannya di dalam rumah untuk pertemuan. Tidak ada gereja waktu itu, yang ada sinagog atau rumah ibadah, dan itu basicnya orang Yahudi. Tetapi untuk orang Kristen mula-mula bagaimana? Mereka justru melakukannya di rumah. Persis seperti yang kita lakukan saat ini, kita melaksanakan persekutuan maupun ibadah di rumah kita, dari rumah kita masing-masing. Dalam satu kelompok, mungkin satu keluarga, atau mungkin juga 2 keluarga, atau berbagai keluarga di sana, dalam satu kelompok yang memungkinkan untuk belajar di rumah. Ingat, Pak, itu kan jumlahnya orang Kristen waktu itu tidak seperti kita ya, Gereja Baptis Karunia Tuhan 200-250 orang bisa hadir dalam. Ingat Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jumlah mereka waktu itu ketika Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul yang pasal yang ketiga dan kemudian yang keempat, disebutkan 3.000 orang percaya. Saya yakin walaupun tidak semuanya dari orang-orang Yerusalem, tetapi sebagian besar adalah orang percaya dari Yerusalem, di mana mereka dapat beribadah di rumah atau di tempat masing-masing. Mungkin ada keluarga yang lain terdekat diundang, diajak.
dan kemudian mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan yang paling patut dicatat dari 12 rasul yang ada, pasti mereka berbagi tugas untuk dari rumah ke rumah berdoa maupun juga untuk apa? Berbagi firman Tuhan. Nah, kita memang punya KPW ya, kita punya kelompok-kelompok dan itu bagus sekali. Beberapa KPW kita masih dalam kondisi yang berbeda-beda. Tentunya ada yang sudah bisa mulai, ada yang masih harus tetap melaksanakannya dari rumah untuk bertemu dalam kelompok itu. Tapi mungkin kelompok yang lebih kecil, kita juga ada kelompok tumbuh bersama, kelompok yang mungkin hanya 3-5 orang yang dapat melaksanakannya dengan protokol kesehatan dalam persekutuan yang lebih kecil, itu tetap dapat dimungkinkan, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang ketiga, selain dari gereja, selain dari rumah, kita juga dapat secara praktis melalui melaksanakan persekutuan ini, atau bersekutu ini melalui berkunjung kepada saudara seiman. Gereja seringkali mengadakan acara khusus untuk pertemuan yang demikian. Tapi ini maksudnya bukan sekedar kunjungan, misalnya gembala sidang berkunjung kepada satu keluarga, bukan sekedar itu, tetapi ini adalah semua jemaat berpartisipasi ya. Sekali lagi, kata bersekutu, koinonia, artinya berpartisipasi aktif untuk apa? Terlibat di dalamnya. Di mana berarti mengunjungi tempat, mengunjungi orang. Tempat ini maksudnya adalah misalnya adalah cabang kita di Mesuji, di Tanjungan maupun tempat-tempat yang lain. Bukan sekedar kunjungan rutin seorang gembala sidang, tapi ini kita sekalian orang percaya. Maka ada kunjungan PI ke tempat pekabaran Injil kita atau cabang kita di Mesuji. Demikian juga kalau di bawah diakonia, saya lebih jelas lagi di sana bisa sampaikan ada persekutuan disebut kebaktian lansia, di mana satu kelompok orang yang boleh di dalam anggota diakonia maupun jemaat Tuhan ikut untuk bisa datang kepada lansia kita yang tidak bisa lagi datang ke gereja untuk beribadah. Maka diadakan perkumpulan atau persekutuan di sana. Juga ada namanya posyandu lansia, kerjasama dengan Rumah Sakit Immanuel, menolong para lansia kita untuk dapat berkumpul bersekutu. Demikian juga berbagai kegiatan yang lain, saya yakin memberikan fasilitas atau memberikan kesempatan untuk kita dapat melalui berkunjung, bertemu, berkumpul, sengaja untuk melakukan persekutuan. Maka organisasi yang lain, Sekolah Minggu, PPWPI, PKMP itu pun dapat melaksanakannya juga ya tentunya. Nah, tapi mari kita akan melihat di sini, baik berkumpul di gereja, baik itu di rumah, baik juga itu mungkin persekutuan atau kunjungan yang sengaja. Tentunya kita dapat menarik manfaat yang besar di sana dari bersekutu. Apakah manfaat yang besar untuk bersekutu? Mari kita melihat di bagian akhir ini, izinkan saya dapat menyimpulkannya. Manfaat dari bersekutu. Tentunya ada tugas-tugas Kristen di sana. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan mengenai saling memperhatikan. Selanjutnya juga ada saling mengajar, menegur. Menegur adalah menasihati satu dengan yang lain, saling melayani di dalam kasih. Demikian juga untuk mendorong, mendoakan satu sama yang lain, memulihkan satu dengan yang lain, dan menunjukkan sikap keramahan satu sama lain. Berbagai ayat ada di sana, tetapi intinya adalah melalui tugas-tugas itu. Ketika kita melakukannya, maka ketika kita melakukannya dalam persekutuan, tugas atau tanggung jawab kita dapat terlaksana atau dipenuhi di sana. Bukankah Anda ingin saling melayani? Bukankah kita sekalian ingin saling mendoakan? Bukankah kita sekalian ingin saling memperhatikan dan mendorong ataupun melayani, menasihati dalam kasih? Pasti. Dengan bersekutu kita dapat memenuhi tugas kita. Tetapi selain itu juga untuk bukan saja memberikan kepada orang lain, memenuhi tugas kita kepada orang lain, tetapi juga menerima bagi kita sendiri, menerima bantuan dari orang lain. Sebab ada kadang-kadang saat di mana kita membutuhkan dorongan, kita perlu didorong untuk tetap semangat, setia. Bukankah kadang-kadang kita ngelokro atau menjadi patah semangat dalam pelayanan? Karena itu kita dapat menerima semangat atau dorongan kasih dari orang lain untuk kita. Kemudian kita juga membutuhkan penghiburan. Ada kalanya kita mengalami kesusahan,
ketika hal itu terjadi, mungkin ada teman-teman kita yang dapat menolong, memberikan penghiburan dan penguatannya, perhatiannya bagi kita sekalian. Penghiburan berasal dari Allah, tetapi juga dari sesama. Penghiburan langsung dari Allah maupun tidak langsung dari Allah melalui sesama kita. Karena itu, jangan kecilkan manfaat dari persekutuan atau bersekutu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka ketika kita memikirkan disiplin rohani bersekutu ini, jangan kita membatasi diri kepada suatu aktivitas rohani, latihan rohani yang hanya bisa kita lakukan. Berdoa bisa sendiri, renungan pribadi bisa sendiri, bernyanyi bisa sendiri, berpuasa bisa sendiri, tapi bersekutu bisa kita lakukan dengan orang lain. Mari kita juga menghargai latihan rohani yang dapat kita lakukan bersama-sama. Dalam keinginan kita untuk melatih diri sendiri, ingatlah, walaupun sekarang ini adalah masa-masa di mana kita perlu memikirkan isolasi mandiri, karantina, tetapi jangan membatasi atau menjadi alasan untuk kita menjadi makin egois untuk dapat bersekutu. Menjadi memikirkan diri sendiri, enak di rumah sendiri atau di dalam pikiran dan juga pelayanan kita sendiri, tetapi sadari akan nilai berkumpul bersama-sama, baik di gereja, di rumah, maupun di berbagai tempat yang lain yang dapat kita sengaja lakukan. Itu tidak ada bandingannya dengan yang sekedar online ya. Ada sekedar walaupun itu penting sekali ya, yang online ini sangat diperlukan di masa kini. Sampai seberapa lama kita akan online terus? Sampai seberapa lama? Pertanyaan yang baik, karena sebenarnya pemerintah kita pun sudah memberikan yang namanya New normal. Saya juga berani katakan di sini, kalau mau bersekutu new normal. Karena berarti sebenarnya kita masih bisa ketemu, kita bisa berkumpul. Ya, beda artinya orang bersekutu dan orang berkerumun ya. Yang dilarang kan yang berkerumun ya, itu biasanya di atas 30 orang. Tapi ketika di bawah itu saudara bisa tetap melaksanakan persekutuan, saya pikir kita tetap bisa doakan dan punya optimis untuk itu. Saat ini mungkin belum, tetapi segera doakan untuk dapat segera kita dapat melaksanakan kembali persekutuan itu. Tuhan berkati, selamat bersekutu, selamat mendorong satu dengan yang lain, membangun di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Allah. Ingatlah janji yang dengan berkat yang melimpah, Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Ku
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.